Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pelajaran bank dan lembaga keuangan, Ibu Musdalifah SE MA. Izinkan kami kelompok 4 yang terdiri dari Nur Febrianti, Mutiara Pratiwi, Diki Darmanto, dan Brandon untuk mempresentasikan materi pembelajaran mengenai manajemen kredit bank dalam urutan submateri. Yang pertama, pengertian kredit bank. Kedua, jenis kredit bank. Ketiga, prinsip kredit bank. Keempat, jaminan kredit bank. Dan kelima, faktor yang mempengaruhi suku bunga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian kredit bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sederhananya, kredit bank adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya, sehingga pinjaman ini umumnya disetujui berdasarkan persetujuan tertentu dan syarat-syarat tertentu seperti tingkat suku bunga, jangka waktu, dan ada lainnya. Biasanya, kredit bank ini akan digunakan untuk memulai usaha bagi para pembisnis baru atau pengembangan usaha seperti peningkatan fasilitas untuk memulai riset, penelitian, dan sebagainya bagi pembisnis yang berpengalaman, atau ada orang yang memiliki pandangan visioner, kemudian dia tahu data pasar dan ingin mulai menginvestasi, tapi dia tidak memiliki modal yang cukup. Dia bisa meminjam uang di bank untuk modal awal investasinya. Dan tentu saja masih ada contoh-contoh lainnya juga. Setelah membahas mengenai pengertian kredit bank, kini tiba waktunya membahas tentang jenis-jenis kredit. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah: yang pertama, dilihat dari segi kegunaan. Maksud dari segi kegunaan adalah untuk melihat apakah uang kredit digunakan untuk kegunaan utama atau hanya kegiatan tambahan. Dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Untuk yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit. Maksud segi tujuan kredit adalah apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Dilihat dari segi tujuan kredit terdapat tiga jenis kredit. Yang pertama, kredit produktif, kredit konsumtif, lalu kredit perdagangan. Untuk yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu, yaitu ada tiga: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Untuk yang keempat, bila dilihat dari segi jaminan, terdapat dua, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Untuk yang selanjutnya, terakhir dilihat dari sektor usaha, terdiri dari kredit industri, kredit perumahan, dan sektor lainnya. Pembahasan jenis-jenis kredit sudah usai. Kini mari kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip kredit bank. Prinsip kredit bank. Dalam proses penyaluran dana atau pemberian kredit kepada masyarakat, bank ini harus memenuhi dua prinsip utama bank. Yang pertama itu ada prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan ini menempatkan masyarakat atau nasabah debitur pada posisinya yang utama, dengan tujuan agar masyarakat ini senantiasa percaya kepada bank sehingga sebagai sarana investasinya. Lalu yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini memberikan tekanan pada bank untuk memperlakukan dana masyarakat secara cermat dan aman dalam setiap aktivitas perbankannya. Dalam hal ini, bank ini harus hati-hati untuk menganalisa agar kredit para nasabahnya ini tidak ada yang macet. Oleh sebab itu,
bank ini harus menganalisa lebih lagi kepada para nasabah debitur dengan tujuan mengukur seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengembalikan peminjamannya. Dan analisa ini biasa disebut dengan 5C. 5C itu apa aja sih? Yang pertama itu ada watak atau karakter. Sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit ini harus benar-benar dapat dipercaya. Gimana sih cara kita ngelihat orangnya itu dipercaya atau enggak? Biasanya kita lihat nih dari latar belakang nasabahnya, baik yang bersifat pekerjaan maupun yang secara pribadi. Biasanya dilihat dari cara hidupnya, gaya hidupnya, terus keadaan keluarganya, hobi, sosialnya, moral dan kejujuran dari pemohon kredit tersebut. Lalu yang kedua ada kemampuan atau capacity. Dilihat dari nasabah dengan mengendalikan bisnisnya nih yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, terus dalam memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat nih perspektif di masa depannya, sehingga usaha pemohon ini berjalan dengan baik dan memberikan untung yang pada akhirnya dapat mengembalikan kredit yang diterimanya. Lalu yang ketiga ada kapital atau modal. Itu modal dari pemohon kredit ini untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan modalnya ini apakah efektif atau enggak, ini biasa dilihat dari laporan keuangannya dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Lalu yang keempat ada jaminan atau kolateral, adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan untuk kepastian pelunasan di belakang hari. Kalau nih penerima kredit tersebut tidak dapat melunasi utangnya. Terus yang jadi hal penting, jaminannya ini harus nilainya lebih besar dari kredit yang dari peminjamannya. Terus jaminannya ini juga harus diteliti keabsahannya, sehingga nantinya kalau jaminan ini dapat digunakan secepat mungkin gitu. Lalu yang kelima ada kondisi ekonomi atau condition of economy, yaitu situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana kredit diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil ya. Prinsip kredit bank sudah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang jaminan kredit bank dan faktor yang mempengaruhi suku bunga. Jaminan kredit bank. Fungsi jaminan kredit bank ditinjau dari sisi bank maupun debitur, yaitu 1. Sebagai pengamanan pelunasan kredit. Apabila debitur ingkar janji tidak melunasi hutang, maka akan dilakukan pencairan atau penjualan atas objek jaminan kredit. Hal ini sering dikatakan sebagai kredit macet. 2. Sebagai pendorong motivasi debitur. Motivasi ini agar debitur dapat mempergunakan kredit sebaik-baiknya dan dapat melunasi kredit tersebut, sehingga dapat menguasai kembali hartanya yang dijadikan jaminan kredit. Adapun barang yang dapat dijaminkan di bank, yaitu 1. Tanah atau bangunan. 2. Kendaraan bermotor. 3. Biljet deposit. 4. Saham. 5. Surat berharga. 6. Jaminan orang. 7. Jaminan perusahaan. 8. Usaha yang dibiayai atau diberi modal kredit. 9. SK pengangkatan pegawai. Teknik penyelesaian kredit macet.
1. Reschedule, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. 2. Reconditioning, merubah berbagai persyaratan, misalnya penurunan suku bunga. 3. Restructuring, yaitu menambah jumlah kredit. 4. Kombinasi. Kombinasi ini menggunakan cara 1, 2, dan 3, yaitu reschedule, reconditioning, dan restructuring. 5. Penyitaan jaminan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bank. 1. Kebijakan moneter. 2. Inflasi. 3. Keseimbangan penawaran dan permintaan. 4. Resiko kredit. 5. Perkiraan pertumbuhan ekonomi. 6. Situasi ekonomi global. 7. Laju inflasi. 8. Intervensi pemerintah. 9. Perkiraan perubahan suku bunga. 10. Kebijakan bank. 11. Besarnya pinjaman. 12. Durasi cicilan. 13. Pekerjaan dan penghasilan. 14. Sejarah kreditmu yang lain. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah: pertama, kredit bank adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya. Pinjaman ini disetujui berdasarkan persetujuan dan memiliki syarat-syarat tertentu seperti tingkat suku bunga, jangka waktu, dan lainnya. Kedua, jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari segi kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha. Ketiga, prinsip utama dalam penyaluran kredit oleh bank adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Bank harus memprioritaskan kepercayaan masyarakat dan memperlakukan dana masyarakat dengan cermat dan aman. Keempat, proses pemberian kredit melibatkan penyerahan berkas oleh debitur, penyelidikan berkas, analisis kredit, dan penilaian berdasarkan prinsip 6C dan 7P. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Bank termasuk kebijakan moneter, inflasi, keseimbangan penawaran dan permintaan, resiko kredit, pertumbuhan ekonomi, situasi ekonomi global. Keenam, jaminan kredit berperan sebagai pengaman pelunasan kredit dan sebagai pendorong motivasi debitur untuk melunasi kreditnya. Begitu saja pembahasan yang dapat kami utarakan mengenai manajemen kredit bank. Semoga materi dari kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya.